Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herlina, SEMM, dosen tetap program studi S1 Manajemen STIE Dharma Bumi Putra Jakarta dengan nomor induk dosen nasional 03 16 11 7703. Dengan penuh rasa tanggung jawab dan komitmen terhadap pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT pada bidang pengajaran. Video ini dibuat sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti Saintek 2025. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang merupakan mata kuliah wajib dengan kode 13012325 yang saya ajarkan pada semester ganjil 2024-2025. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa semester 3 dengan bobot 3 SKS. Diselenggarakan dengan 16 pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali untuk pertemuan masing-masing ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pembelajaran berlangsung selama 16 minggu sesuai dengan kalender akademik dan dirancang untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan atau CPL dan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Seluruh materi perkuliahan dapat diakses secara daring melalui plafon e-kampus dengan link stiebumiputra.ekampus.com. Mahasiswa juga dapat mengunduh dokumen perkuliahan seperti rencana pembelajaran semester atau RPS dan rencana tugas mahasiswa atau RTM, serta dapat mengunggah tugas-tugas yang diberikan oleh dosen secara terintegrasi melalui sistem e-kampus. Sementara untuk diskusi interaktif, studi kasus, dan presentasi dilaksanakan secara langsung di kelas. Adapun metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif, partisipatif, dan pengalaman nyata diantaranya adalah ceramah interaktif untuk membangun pemahaman konseptual dan teori manajemen SDM. Diskusi kelas berbasis kelompok yang mendorong kolaborasi mahasiswa dalam menyelesaikan studi kasus yang nyata. Presentasi kelompok mendorong mahasiswa untuk aktif dalam menyampaikan hasil tugas kelompok sesuai dengan studi kasus yang diberikan. Adapun deskripsi mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yaitu mahasiswa memiliki pemahaman tentang teori, konsep dan pengertian manajemen sumber daya manusia. Pendekatan dalam MSDM, tujuan, fungsi, dan peran MSDM. Mengenai rancangan organisasi dan analisis pekerjaan. Perencanaan SDM, proses rekrutmen, seleksi, dan penempatan karyawan. Pelatihan, orientasi, dan pengembangan SDM. Perencanaan dan pengembangan karir, manajemen kinerja, kompensasi, motivasi dan kepuasan kerja, hubungan industrial, dan manajemen global. Adapun capaian pembelajaran lulusan meliputi mahasiswa mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung MSDM. Mahasiswa mampu mengembangkan model bisnis berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau information technology driven business. Mahasiswa mampu membuka peluang usaha untuk menciptakan lapangan kerja. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan meliputi mahasiswa mampu memahami konsep-konsep manajemen SDM. Mahasiswa mampu memahami peran strategi manajemen SDM. Mahasiswa mampu memahami analisis jabatan dan rancangan pekerjaan. Adapun materi pembelajaran mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia meliputi MP1, pengertian tentang manajemen SDM. MP2, konsep dan tantangan MSDM.
MP3, peran strategi MSDM. MP4, analisis pekerjaan dan rancangan pekerjaan. MP5, perencanaan SDM dan proses rekrutmen. MP6, seleksi dan penempatan karyawan. MP7, pelatihan, orientasi dan pengembangan SDM. MP8, perencanaan dan pengembangan karir. MP9, manajemen kinerja. MP10, kompensasi. MP11, motivasi dan kepuasan kerja. MP12, hubungan industrial. MP13, MSDM global. MP14, MSDM, dan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Adapun kriteria penilaian dalam mata kuliah manajemen sumber daya manusia ini mencakup 5 komponen utama, yaitu kehadiran dan keaktifan kelas sebesar 10%, tugas kelompok sebesar 10%, presentasi sebesar 15%, ujian tengah semester sebesar 30%, ujian akhir semester sebesar 35%. Untuk penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan waktu dalam mengerjakan tugas, menguasai materi, partisipasi aktif dalam diskusi dan presentasi, serta kemampuan analisa studi kasus. Hasil evaluasi penilaian saya akan sampaikan kepada mahasiswa sebagai umpan balik dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Baik, untuk tahap berikutnya, mari kita simak video pembelajaran untuk mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kalian sudah hadir tadi tepat waktu ya untuk perkuliahan hari ini. Kita akan kuliah dengan mata kuliah manajemen sumber daya manusia ya. Nanti 3 SKS ya. 3 SKS. Jadi untuk pertemuan di awal saya akan membahas RPS. Ada yang tahu RPS? Rencana pembelajaran semester. Jadi setiap awal perkuliahan kita akan berikan RPS ya, setiap mata pelajaran ya. Khusus untuk kelas saya adalah manajemen sumber daya manusia ya. Jadi nanti kita akan lihat apa saja sih ya, dalam perencanaan 1 semester ini kita akan belajar apa aja terkait dengan manajemen SDM ya. Jadi 3 SKS ya. Oke, saya perkenalkan dulu, nama saya Herlina ya, bisa panggil Ibu Lina atau Ibu Herlina ya, yang singkat bolehlah Ibu Lina ya. Mungkin kalau ada yang mau nanya sebelum kita mulai, apa? Saya tinggal di daerah Tangsel ya, Ciputat. Jadi lumayan beda provinsi ya. Jadi nanti kita salam kenal aja ya. Mungkin kalau untuk satu persatu nanti tanya jawab. Kalau ada tanya jawab sebutkan nama ya, boleh asalnya dari mana boleh ya. Jadi kita mulai untuk rencana pembelajaran semester kita ini apa saja ya. Jadi di semester ganjil ini ya, nanti tatap muka ada 16 kali ya, 16 kali untuk tatap muka kelas, 2 kali pertemuan, ujian UTS dan kelas ya. Deskripsi mata kuliah, jadi mata kuliah ini membahas apa saja ya, jadi bisa dilihat ya. Jadi tujuan untuk mempelajari mata kuliah manajemen sumber daya manusia ya, supaya kalian bisa memahami ya tentang konsep manajemen sumber daya manusia ya. Jadi di dalamnya nanti ada pendekatan MSDM, tujuan, fungsi dan peran MSDM mengenai rancangan organisasi dan analisis pekerjaan ya. Ada perencanaan SDM dan proses rekrutmen, seleksi dan penempatan karyawan ya. Pelatihan, orientasi dan pengembangan SDM, perencanaan dan pengembangan karir, manajemen kinerja, kompensasi, motivasi dan kepuasan kerja, hubungan industrial dan manajemen global. Pembelajaran akan dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan student center learning ya.
Mahasiswa didorong dan difasilitasi untuk aktif mencari dan menemukan konsep dan contoh-contoh di lingkungan kerja dan masyarakat terkait mata kuliah ini ya. Nah, jadi nanti kita pelajari tentang sumber daya manusia ya. Mungkin kalian di sini sudah bekerja, sudah ada yang bekerja ya. Mungkin banyak berhubungan dengan karyawan ya. Nah, di sana ada mungkin yang kerja di bagian HRD, bagian SDM ada? Belum ya. Jadi nanti kita lihat apa saja ya. Nanti saya jelaskan ini dulu ya. CPL itu capaian pembelajaran lulusan ya. Jadi di sini CPL-nya ya kita lihat dari ranahnya, dari sikapnya ya. Untuk CPL-nya yang pertama bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius ya. Jadi sesuai dengan kepercayaan masing-masing ya. Kita tidak membatasi ya. Kalau kalian punya nanti ada break mau iskuman, nanti ada mau beribadah ya, sesuai dengan masing-masing kepercayaannya ya. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika ya. Yang ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan peradaban berdasarkan Pancasila ya. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki rasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan ya. Jadi ini sikap untuk CPL-nya ya. Lalu yang kedua, keterampilan umum ya. Jadi keterampilan umum yang bisa kalian dapat ya, mampu menunjukkan kinerja mandiri ya, bermutu dan terukur, mampu mengambil keputusan secara tepat dan konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data, mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya ya. Mampu melakukan analisis secara objektif untuk melakukan pengambilan risiko berdasarkan pola pikir kewirausahaan, mampu menyesuaikan diri, beradaptasi dengan lingkungannya, serta gigih dan pantang menyerah dalam mencapai target kerja, mampu menemukan dan mengenali adanya peluang-peluang baru atau usaha kewirausahaan yang prospektif, mampu menciptakan nilai-nilai value kewirausahaan baru yang memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, mampu menerapkan pola kerangka logika dalam berpikir, menganalisa, dan memberikan tanggapan lisan maupun tulisan, mengambil keputusan dan bertindak. Kemampuan ini bukan hanya tampil dalam menerima perkuliahan dalam disiplin ilmunya saja, tapi juga dalam keseharian mereka. Mampu menjalankan tanggung jawab dengan baik, memiliki kesadaran akan implikasi penting pola pikir kewirausahaan bagi masa depan, mampu mengembangkan daya kreatif dan inovasi. Ke pengetahuannya, untuk pengetahuan, menguasai konsep dan tantangan MSDM, menguasai konsep mengetahui pendekatan dalam MSDM, tujuan, fungsi, proses rekrutmen, memahami proses seleksi dan penempatan karyawan, memahami program pelatihan, orientasi dan pengembangan SDM, memahami perencanaan dan pengembangan karir, memahami manajemen kinerja, motivasi dan kepuasan kerja, memahami tentang pemberian kompensasi hubungan industrial, mengerti dan memahami bacaan dan tulisan dalam bahasa Inggris, memahami isu terkait MSDM global serta pengembangan teknologi informasi pada masa ini. Lalu ada CPNK. CPNK capaian pembelajaran mata kuliahnya. Jadi ini nanti yang akan kita pelajari CPNK yang selama 1 semester ya. Ada nanti rinciannya. Yang pertama memahami komputer SDM, tentu terkait dengan manajemen sumber daya manusia dengan proses pendidikan secara keseluruhan
MSDM dan fungsi-fungsi MSDM, tantangan MSDM ya. Lalu memahami peran strategi MSDM ya, terkaitan antara MSDM dengan proses manajemen strategi organisasi secara keseluruhan. Peran strategis manajemen dalam organisasi, perumusan dan implementasi strategi organisasi, dan bagaimana MSDM dapat membantu organisasi memenuhi tujuan-tujuan strategisnya. Pemahaman peran strategi MSDM dalam strategi generik dan strategi direksional. Itu adalah memahami analisis jabatan dan rancangan pekerjaan. Jadi di sini untuk pemahaman terhadap alur kerja, pemahaman terhadap proses analisis jabatan, pemahaman mengenai pembuatan deskripsi jabatan, pemahaman mengenai pembuatan spesifikasi jabatan, lalu proses rekrut, seleksi, penempatan karyawan, pelatihan, orientasi dan pengembangan, perencanaan dan pengembangan karir, manajemen kinerja, kompensasi dan hubungan industrial. Memahami konsep motivasi dan kepuasan kerja, pemahaman konsep dan teori motivasi, penerapan konsep dan teori motivasi dalam MSDM, memahami konsep dan teori kepuasan kerja, pengelolaan kepuasan kerja karyawan, memahami manajemen SDM global dihadapi ya. Nanti dalamnya ada kaitan MSDM dengan proses manajemen secara keseluruhan, ya, konsep dasar MSDM dan fungsi MSDM serta tantangan manajemen SDM. Tantangan manajemen SDM di Asia ya, tentang MSDM di Indonesia. Lalu ada peran strategis MSDM, kaitan antara MSDM dengan proses manajemen strategis organisasi secara keseluruhan, peran strategis manajemen SDM dalam organisasi, perumusan dan implementasi strategis, ya, pemahaman perumusan dan implementasi strategis organisasi ya, bagaimana SDM dapat membantu organisasi memenuhi tujuan strategisnya, pemahaman peran strategis MSDM dalam strategis generik dan strategis fungsional, analisis jabatan. Oke, ini sampai sini ya. Tadi alur kerja, proses analisis, pembuatan deskripsi jabatan, pembuatan spesifikasi jabatan, dan pemahaman mengenai rancangan pekerjaan. Lalu ada proses perencanaan dan rekrutmen. Dari proses perencanaan SDM, lalu proses rekrutmen serta sumber-sumber rekrutmen. Selanjutnya seleksi dan penempatan karyawan, metode penyeleksian karyawan, kriteria metode penyelesaian karyawan, dan jenis-jenis metode penyelesaian karyawan. Lalu ada pelatihan, orientasi, seleksi dan penempatan karyawan, ya, metode penyeleksian, kriteria penyeleksian, dan jenis-jenis metode penyeleksian karyawan. Lalu ada pelatihan, orientasi, dan pengembangan, kontribusi pelatihan terhadap strategi bisnis, rancangan sistem pelatihan yang efektif, metode-metode dalam pelatihan, sosialisasi dan orientasi, proses pengembangan karyawan, pendekatan dalam pengembangan karyawan. Lalu ada perencanaan dan pengembangan karir ya, jadi kita akan bahas tentang perencanaan dan pengembangan karir, tujuan dan manfaat perencanaan dan pengembangan karir, tahap-tahap karir individu, program pengembangan karir, pendekatan diagnosis untuk perencanaan dan pengembangan karir, karir tanpa batas. Lalu ada manajemen kinerja, jadi kita akan pemahaman mengenai manajemen kinerja, kriteria pengukuran kinerja, lalu ada sumber-sumber informasi kinerja, penerapan manajemen kinerja untuk pengambilan keputusan SDM. Kompensasi ya. Di sini ada konsep kompensasi, pemahaman terhadap kesuksesan penting terkait pengaturan kompensasi, pemahaman terhadap alat bantu administratif yang digunakan mengatur kompensasi, program-program penghargaan terhadap kontribusi karyawan, kaitan antara strategi bayaran dan strategi bisnis, bentuk-bentuk tunjangan karyawan.
motivasi dan kepuasan kerja. Oke. Pemahaman tentang motivasi ya, konsep dan teorinya. Pemahaman konsep dan teori ini nanti pengertian serikat pekerja, pentingnya serikat pekerja bagi karyawan, tantangan dalam hubungan kerja, hubungan manajemen dengan serikat pekerja, manajemen SDM global, peran SDM dalam bisnis internasional, perbedaan antara negara yang mempengaruhi praktek SDM, proses penugasan internasional yang efektif, lalu ada NSDM dalam undang-undang tenaga kerja, kita bahas tentang undang-undang tenaga kerja, kasus-kasus pelanggaran tenaga kerja dan penyelesaian persoalan NSDM. Untuk kegiatan pembelajaran ya, metodenya kita akan lakukan studi center learning ya, jadi mahasiswa didorong dan difasilitasi untuk aktif ya, mencari dan memperoleh kemampuan yang diharapkannya, baik pengetahuan, keterampilan dan sikap. Ada 4 kegiatan. Metode utama yang akan dilakukan adalah presentasi dari mahasiswa ya, diskusi kelas berbasis kelompok, demonstrasi, penugasan. Lalu ada tugas ya, ada 5 tugas utama yang dikerjakan mahasiswa: membuat makalah kelompok ya, dan mempresentasikan dalam diskusi kelas, membuat resume bahan kuliah pada setiap pertemuan tugas individu, membuat video tutorial, melakukan dan membuat laporan studi kasus, melakukan review textbook dan jurnal ya. Lalu ada penilaian, metode dan teknik. Untuk penilaiannya kita ada tes tertulis ya, jadi TS dan UAS ya. Penilaian produk, penilaiannya dari makalah, laporan hasil studi kasus, penilaian kinerja ya, penilaian presentasi dan diskusi kelas ya, penilaian sikap, penilaian perilaku selama perkuliahan, ketaatan terhadap perkuliahan ya. Jadi selain aktif juga aktif di kelas, keaktifan hadir ya, dan itu tidak hanya tertulis ya, PS dan UAS. Jadi nanti ada penugasan ya. Biasanya saya penugasan adalah membuat makalah kelompok dan presentasi ya. Jadi biasanya dilakukan setelah UTS. Jadi dari sekarang nanti kita akan bagi kelompok, akan dibagi materinya, temanya ya. Jadi nanti dipresentasikan. Jadi ada persiapan sebelum presentasi selama sebelum tes, berarti sekitar berapa minggu ya, sekitar 2 sebulan setengah ya. Oke, jadi komponennya yang akan dinilai adalah kehadiran 10%, tugas 20% ya, UTS 30%, UAS 40%. Jadi tugas tinggi juga ya. Kalau kehadiran, nanti kita lihat berapa persentase yang. Nah ini padanan nilainya ya, kriteria nilainya kita tahu kan sudah semester 3, jadi sudah didapat KHS-nya ya, jadi KHS ada BA, A-, B plus, D, B-, C plus, C, B, E ya. Jadi kalau kalian dapat A berarti dia poinnya 4 berapa kali SKS ya, kalau 3 SKS berarti kan nilai 12 poinnya ya. Jadi kalau dapatnya B minus 2,7 kali berapa SKS gitu ya, jadi nanti akan diberapa. Jadi kalau kamu dapat IPK 4 berarti udah A semua itu gitu ya. Jadi kalau masih berapa, nah, 1 koma, tahu kan ya, 1 koma itu rata-rata bisa cek gitu ya, 1 koma ya. Jadi kamu mau nilai berapa? Oke, peraturan dan tata tertib ya, hadir dalam kuliahan tatap muka minimal 70% ya, 10 kali pertemuan dari 14 kali tatap muka. Jadi kalau ini tinggal dihitung berapa kali yang boleh izin ya, pergunakan dengan sebaiknya ya. Kalau sakit kan tidak bisa diprediksi ya, jadi nanti tinggal berkabar ya. Jadi kalau nggak ada kabar pasti saya akan apa gitu ya. Jadi kalau nanti ada kabar izin atau sakit, jadi bisa ya.
Sekian saya sampaikan pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT pada bidang pengajaran untuk mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.